Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nabiyir rahmah wa syafi'il ummah muballighin nubuwwati wa risalah waj'alna wa ashabar ruqya wa hadhil ummah marzuqina bi sihhati wa salam wa sa'adati wa rabitah fid dini wa dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana afriq alaina sabra wa tawaffana muslimin. Amma ba'd. Para pemirsa dimanapun Anda berada, dari kalangan manusia ataupun kalangan gaib, baik dari para kiai, para dukun, para santri, para sesepuh, para praktisi, dan semuanya kaum muslimin muslimat yang menyaksikan video ini. Baik, barokah lagi, lebih yanfa lagi, ya. Kita fatihahkan dulu, kita isnad niyah kepada wa kama nawa al-habib Abdul Qadir bin Ahmad As-Segaf, kama nawa al-habib Umar bin Muhammad bin Hafid, kama nawa al-habib Taufik bin Abdul Qadir As-Segaf, wa kama nawa al-habib bin Fuad al-Musawa. Allah dakhlna fi niyatihim wa amalna fi amalihim wa qira'atana fi wa yarzuqna al-futuh wal munawwarus wa salahal jasad wa ruh wa tawbatan nasuh. Allah yarzuqna al-ilm wal amal wa yahfazna min az-zayyi wa zalal wa yaghfir lana dhunubana wa yahfazna ghayda qulubina wa yujirna min mudillatil fitan wal mihan ma dhahara minha ma batan. Allah yarzuqna sihhal afiyah rahmatin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pembahasan masalah sukma. Yang kita tekankan di sini pembahasan masalah sukma. Adapun masalah ruh, meskipun dia menguasai ittila dakik, ittila latif dalam pembahasan masalah ruh yang Allah berikan kepada dia, maka bagaimanapun itu qalil, ya. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya tentang masalah ruh, apa itu ruh? Maka Nabi mendapatkan jawaban dari Allah Subhanahu wa taala, qulir ruhu min amri rabbi, katakan ruh itu urusan Tuhanku. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberikan pengetahuan tentang ilmu ruh itu kecuali sedikit. Akan tetapi pembahasan ruh saja yang sedikit bagi Allah tetapi samudra buat kita. Makanya karangan ulama-ulama itu luas. Ada Syarah Sudur, ya, 300 halaman. Ada kitab Ar-Ruh, ini 800 halaman, bahas masalah ruh yang singkat saja. Ruh yang singkat saja dengan berbagai macam perbedaan pendapat para ulama. Maka bukan wilayah Al-Fakir, bukan wilayah saya memperdalam masalah ruh, tetapi kita di sini bersandar kepada para ulama kita yang ahlu sunnah wal jamaah yang sudah ditulis dalam kitab-kitab mu'tabarahnya. Laula seandainya bukan mereka menulis kitab ini, maka kita tidak ada referensi untuk mengetahuinya. Karena kita hamba yang lemah, hamba yang penuh kekurangan daripada ilmu agama terutama. Maka berhubung sukma ini berkaitan dengan penanganan kasus-kasus ruqyah, di sini dibutuhkan kita pengetahuan sedikit tentang masalah sukma agar penanganan kasus-kasus ruqyah ini lebih maksimal, lebih optimal, tidak salah langkah, ya. Karena
sukma ini satu-satunya yang membahas adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di kalangan Salafi Wahabi itu nggak mengenal namanya sukma, ya, tidak mengakui adanya raga sukma, tidak mengetahui, tidak mau tahu adanya raga sukma, ya, tidak mengakui adanya raga sukma, tidak mengakui masalah sukma yang hilang, ya, semua itu permainan jin kata mereka. Nah, tetapi Ahlus Sunnah wal Jamaah di sini sudah membahasnya, ya, beberapa kitab sudah membahasnya, tetapi jarang dipublis sehingga banyak kaum muslimin Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak memahaminya dan tidak mengetahuinya. Baik, ini bagian 1 dan akan ada bagian-bagian berikutnya 2, 3, 4 dan seterusnya, karena pembahasannya ini lebih detail bagaimana nanti pembahasannya, di manakah arwah ruh orang-orang yang beriman setelah meninggal, ruh orang-orang kafir setelah meninggal, apakah ruh itu kembali dalam kekuburannya beberapa hari berikutnya atau memang setiap malam atau hari-hari tertentu saja, adakah ruh itu kembali ke rumahnya yang dulu atau mendatangi keluarganya, atau seperti syair-syair yang sudah tersebar viral saat ini, yaitu Saben Malam Jumat, apakah ada ruh-ruh yang ke rumah keluarganya masing-masing, bagaimana meninggal, apakah musnah, hancur, atau dia kekal mendapatkan nikmat di dalam surga atau mendapatkan azab di neraka, bagaimana semua itu penjelasannya. Itu panjang, ya, tidak cukup 1 jam 2 jam, tidak cukup juga 1 hari. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Kita akan bahas sedikit demi sedikit. Macet. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam kitab Syarh As-Sudur Bisarhi Haulil Mauta wal Kubur, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, beliau ada satu pasal menjelaskan faslun fi tahqiqi anna ruhal hayyi tahruju fin naum wa tasri ila haitsu syaa Allahu wa tulaki al arwaha wa ghairaha. Fasal di dalam mendetailkan, menjelaskan tentang ruh yang hidup keluar dari tidurnya dan dia berjalan sekehendak apa yang Allah inginkan. Wa tulakil arwaha wa ghairaha, dan menjumpai para ruh-ruh yang lain dan selainnya, dan selain ruh. Akhrajal Hakim fil Mustadrak wa Tabrani fil Awsat wal Ukaili an Ibni Umar qala laqiya Umar Aliyan faqala ya Abul Hasan ar-rajulu yara ru'yah faminha ma yasduq wa minha ma yakdzib. Qala na'am sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul ma min 'abdin wala amatin yanamu fayamtali'u nauman illa yu'raju bi ruhihi ila al-arsy falladhi la yastayqidu illa 'inda al-arsy fatilka ar-ru'ya allati tasduq walladhi yastayqidu duna al-arsy fatilka ar-ru'ya allati takdzib. Ya, bisa juga allati tusdaq sama allati tukdzab. Sayyidina Umar bin Khattab pernah suatu hari berjumpa dengan Imam Ali, kemudian bertanya. Sering sekali para sahabat ini bertanya kepada keluarga Nabi, ya, kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain, karena mereka yang lebih dekat dengan Nabi. Wahai Ali, wahai Abul Hasan, seseorang bermimpi dalam tidurnya. Mimpinya ini ada yang mimpi shadiqah, mimpi yang benar, maksudnya mimpi yang bisa ditakwilkan. Ada mimpi yang dusta, mimpi yang tidak bisa ditakwilkan, ya, bisa dari bunga tidur, bisa dari setan. Nah, itu mimpi shadiqah dan mimpi kadzibah. Ada 2 mimpi, yaitu mimpi shadiqah, ar-ru'ya shadiqah, ar-ru'ya kadzibah. Ru'ya shadiqah ini maknanya ru'ya yang bisa ditakwili, ru'ya benar,
akan terjadi, maksudnya begitu. Di dalam dunia nyatanya dari gambaran mimpinya begini-begini gitu. Ya. Ada mimpi yang dusta, nggak bisa ditakwili, nggak punya makna. Bunga tidur dan juga dari setan. Nah, itu ya kadzibah. Maka qala na'am, Sayyidina Ali menjawab, betul. Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku bermimpi Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang hamba laki dan perempuan tidur kemudian fayamtali'un nauman, sudah pulas betul tidurnya, illa yu'raju biruhihi ilal arsy, dia akan dimi'rajkan ruhnya itu sampai ke arsy Allah. Ya Allah, maka mimpi-mimpi yang terjadi adalah mimpi benar karena dekat dengan Allah. Adapun mimpi walladzi yasaykudu dunal arsy, dan yang dia bangun di bawah arsy, fatil karya allati tukdzab, maka mimpinya itu mimpi dusta. Jadi begini, ada riwayat dari hadis yang lain, kalau kamu ini mimpi pingin benar maka berwudu. Kenapa? Karena ruhmu itu nyampe ke arsy Allah, dekat dengan Allah. Di situ setan tidak bisa mengelabui ruh kamu. Selama kamu bermimpi di situ, apa yang kamu lihat maka itu mimpi yang benar. Tapi ketika kamu nggak nyampe arsy karena mimpi tidurnya itu dalam keadaan setelah nonton YouTube, tidurnya setelah baca WhatsApp, tidurnya setelah hitung-hitungan pesan-pesanan misalnya, dicatat tidur, dicatat ngorok, terus mimpi. Nah, ini rata-rata mimpinya nggak benar, ya. Mimpinya nggak benar, bisa mimpi basah atau mimpi dia nembak cewek kemudian gagal. Dalam mimpinya saja gagal, apalagi dalam kehidupan nyatanya. Maka ini mimpi-mimpi dusta, tidak bisa ditakwili, maksudnya begitu. Nah, makanya jika ingin mimpi yang benar dan tidak bisa dikelabui oleh setan, maka tidurlah dengan tidur sesuai sunnah Nabi SAW. Tidur dalam keadaan suci, minimal tuh berzikir sebelum tidur. Nggak apa-apa dia baca WhatsApp, nggak apa-apa dia nyatet pesanan-pesanan herbal dan lain sebagainya, ya. Maka zikir setelah itu. Ru'yal mu'min kalamun yukallimu bihil abda rabbuh fil manam. Mimpinya seorang yang beriman, ya. Mimpi orang beriman yang melakukan sunnah-sunnah Nabi, maka itu adalah kalamun, ucapan yukallimu bil abda rabbuh, di mana Allah mengajak bicara kepada hamba yang bermimpi itu di dalam tidurnya. Nah. Kemudian Nabi juga mengatakan, ada Huzaimah berkata, ra'aitu fil manami ka'anni asjud ala jabhatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Huzaimah ini mengatakan, aku bermimpi di dalam tidurku seolah-olah aku ini sujud di keningnya Nabi. Fa akhbartuhu bidzalik, aku kabarkan kepadanya demikian itu. Faqala, maka ia berkata, inna ruh latal qarruh, ruh ini bisa berjumpa dengan ruh yang lain. Begitu, ya. Ruh ini bisa berjumpa dengan ruh yang lain. Sudah ada suara-suara sahur ya? Hah? Nah, kemudian ada pembahasan begini. Sebelum saya pembahasan masalah sukma, saya akan buka kitab Ar-Ruh Syekh Ibnul Qayyim, di mana di sini pembahasannya luar biasa. Pembuktian ada 100 kisah di sini, 100 kisah lebih, puluhan kisah lebih, di mana bercerita tentang orang-orang yang bermimpi kepada orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia atau yang baru meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini dikatakan di Al-Mas'alatus Salisah,
perkara yang tiga ya. Pertanyaan ketiga. Wa ya annahu hal tatalaqa arwahul ahya wa arwahul amwat. Apakah ruh orang-orang yang masih hidup ini bisa berjumpa dengan ruh-ruh orang yang sudah meninggal dunia? Maka dikatakan oleh Syekh Ibnul Qayyim ya, dengan dalil-dalil ulama-ulama Ahlussunnah Jamaah ya, para ulama salaf Ahlussunnah Jamaah, fasawahidu hadhil masalah. Maka dalil-dalil masalah ini yang menjadi saksi dalil-dalilnya wa adalah Tuhan dan dalilnya aksar min ayuhsiyaha illallah ta'ala. Maka dalilnya ini banyak sekali, kata Imam Suyuti, kata Imam Ibnul Qayyim, tidak bisa dihitung kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wal hais al-waqi min adali syuhud biha. Realita kenyataannya ya adalah dalil yang paling bijaksana. Fatal takir arwahul ahya wal amwat, maka bisa para ruh orang yang meninggal, orang yang masih hidup ini bisa berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal dunia. Kama taltaki arwahul ahya, sebagaimana berjumpanya ruh-ruh orang yang masih hidup. Waqad qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alaiha al-maut wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Allah mewafatkan jiwa-jiwa ketika matinya, dan jiwa-jiwa yang tidak mati di dalam tidurnya maka Allah tahan. Yang telah Allah tetapkan kematian dan Allah lepaskan jiwa yang lain sampai batas ajal tertentu. Semua itu adalah tanda-tanda bagi orang yang mau berpikir, merenung. Bahkan ada hadis di sini, balagani annal arwahal ahya ya. Balagani di sini sighah tamrid ya, dia lemah hadisnya, dalilnya. Sampai padaku bahwa para ruh itu dan ruh orang yang hidup dan orang yang meninggal ini bisa berjumpa di dalam tidurnya. Mereka saling bertanya. Dan Allah menahan ruhnya orang yang sudah meninggal, dan Allah melepaskan, mengembalikan ruh orang yang masih hidup ke jasadnya. Nah, jadi sebagian ulama berpendapat ayat ini bahwa ayat ini menceritakan tentang orang yang tidur kemudian ruhnya keluar. Dia berjumpa dengan ruh orang yang sudah meninggal. Nah, ruh orang yang sudah meninggal ditahan sama Allah, tidak kembali ke jasadnya yang di dalam kubur, tetapi ruh orang yang tidur itu dikembalikan sama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ada dua kematian, kematian sughra dan kematian kubro. Kematian kubro ini jasadnya ditinggalkan sama ruh. Kematian sughra maka ruh ini keluar ketika dalam mimpi, tetap masih hidup. Nah, makanya dikatakan an-naum akhul maut, tidur itu adalah saudaranya mati. Nah, kemudian di sini dikatakan, diceritakan, dibawakan cerita-cerita kisah-kisah nyata di mana orang-orang soleh berjumpa dengan orang-orang soleh yang sudah meninggal dunia. Ada puluhan cerita di sini, saya akan bawakan beberapa kisah. Ini sangat penting sekali bagi orang-orang yang masih hidup seperti kita. Bagaimana ruh orang-orang soleh berjumpa ruh orang-orang yang sudah meninggal dunia dari kalangan orang soleh, ya. Kemudian kondisi mereka seperti apa di sana, di alam lain selain alam dunia ini, di alam barzakh, di alam kubur. Apa kondisinya? Bagaimana? Dan kenapa? Lalu apa amalan yang menyebabkan demikian-demikian? Nah, diceritakan di sini, dan ini menjadi pelajaran buat kita, hikmah buat kita yang masih hidup. Ini kisah nyata dan semua ada kitab-kitab referensinya yang disebutkan di sini oleh Syekh Ibnul Qayyim. Di sini ceritakan, qala Sa'id bin Musayyib iltaqa Abdullah bin Salam wa Salman al-Farisi wa faqala ahaduma lil akhar, ya,
Dua orang berjumpa, yaitu Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi. Abdullah bin Salam dan Salman Al-Farisi. Faqala ahaduma, ini sahabat. Faqala ahaduma lil akhar. Salah satu di antara mereka berkata, in mutta qabli, kalau kamu mati lebih duluan sebelum aku. Falkini fa akhbirni ma lakita min rabbik. Maka temui aku dan beri kabar padaku apa yang kau jumpai kepada Tuhanmu, kepada Allah. Para sahabat, tradisi yang dilakukan para sahabat, para tabi'in seperti ini. Jadi tradisi mereka ini sama-sama sahabat-sahabat, sahabat akrab. Fulan, kalau kamu mati lebih dulu ya, kamu nanti paranin aku, datangi aku, kasih kabar apa yang Allah lakukan kepadamu. Ya, kalau aku mati dulu daripada kamu, aku nanti akan datangi kamu dan aku akan kasih kabar kepada kamu gimana kondisi aku. Kalau sekarang digitukan, mungkin kabur. Jangan-jangan, mati kok marani aku. Yo, tak balang sandal gue. Misalnya kan gitu. Ketakutan. Kamu sudah mati kok datengin saya. Pikirannya sudah jadi hantu begitu. Nah, ini persepsi manusia yang salah. Ya, sudah jadi satu mindset ya, satu keyakinan bahwa orang yang sudah meninggal kalau datang itu jadi hantu. Bukan. Justru ini kebiasaannya orang-orang salaf dulu. Fulan, kalau kamu mati ya, lebih dulu daripada aku, kamu datangi aku, paranin aku, terus kasih kabar kepadaku. Gitu. Kalau aku mati lebih dulu, aku akan datangi kamu dan aku akan kasih kabar kepadamu. Nggak tahu caranya gimana dan kebanyakan datang lewat mimpi. Bagaimana kisahnya?